Assalamualaikum, jumpa lagi denganku di Hanawa Channel. Di video kali ini aku mau buat pastel tanpa telur tapi hasilnya enak dan renyah. Gimana cara buatnya? Yuk kita bikin sama-sama. Pertama aku mau buat isian pastelnya dulu ya teman-teman. Di sini aku sudah siapkan air rebusan. Kemudian aku akan rebus. Ini ada 2 buah kentang ukuran sedang, mungkin sekitar 200 gram. Sudah aku bersihkan dan aku potong dadu. Kemudian aku masukkan ke dalam air rebusannya. Dan ini akan kita rebus mungkin cuman sekitar 1 menit. Ini sebentar aja ya teman-teman. Setelah 1 menit, kemudian aku akan masukkan 1 buah wortel, lumayan besar juga ukurannya. Sudah aku cuci bersih dan aku potong dadu seperti ini juga. Kemudian kita masukkan ke dalam air rebusan. Dan ini akan kita rebus sekitar 1 menit aja ya teman-teman. Tidak perlu sampai matang. Tujuan perebusan ini agar nanti isian pastelnya tidak cepat basi. Nah, kalau udah ini kita angkat dan kemudian kita tiriskan ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan minyak. Untuk bumbunya aku simple aja teman-teman, cuma 6 siung bawang putih yang sudah aku cincang halus seperti ini. Kemudian ini kita tumis-tumis sampai harum. Lalu masukkan rebusan kentang wortel tadi. Dan ini kita aduk rata. Kita tumis sebentar aja ya teman-teman, asal rata saja dengan bumbunya. Ada setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian ini kita aduk rata, kita tumis-tumis sampai harum ya teman-teman, sampai merata. Dan ini sebentar aja. Aku punya sedikit udang sisa di dalam kulkas teman-teman. Ini aku potong dadu kecil-kecil seperti ini juga, dan ini aku masukin semuanya. Ini untuk menambah cita rasa saja teman-teman, tergantung selera saja. Kalian kalau mau punya ayam juga bisa dimasukin ke sini teman-teman. Ini sudah aku cek rasa dan ini menurut aku udah pas asin dan gurihnya. Untuk lebih enak lagi aku tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Kemudian aku tambahkan sedikit air ya teman-teman. Mungkin cuman sekitar 150 ml. Ini kita ratakan. Dan ini kita tutup dan kita masak sampai airnya susut ya teman-teman. Ini memerlukan waktu cuman 1,5 menit. Nah, kalau udah susut ini aku aduk rata lagi agar nanti hasilnya nggak kepiar atau nggak ambiar. Ini aku masukin sekitar 2 sendok makan air larutan maizena, kemudian diaduk rata. Dan terakhir aku punya irisan daun bawang. Ini kita masukin semuanya dan ini kita aduk rata sebentar aja ya teman-teman. Karena kita tadi sudah rebus kentang dan wortelnya, jadi proses membuat isian wortel kentang ini sebentar aja teman-teman. Dan ini hasilnya udah jadi untuk isiannya. Selanjutnya kita akan buat kulit pastelnya. Aku sudah siapkan 300 gram tepung terigu protein sedang dan 100 gram margarin. Ini kita campur semuanya di sini. Dan walaupun ini tanpa telur tapi hasilnya nanti renyah, kita tambahkan 1 bahan ini teman-teman, yaitu 4 sendok makan tepung beras dan 1/4 sendok teh penyedap rasa. Kemudian ini kita aduk rata seperti ini menggunakan spatula dulu agar tangan kita tidak kotor ya teman-teman. Nah, kalau udah rata boleh kita aduk menggunakan tangan seperti ini dan kita aduk-aduk ya teman-teman adonannya hingga teksturnya menyerupai pasir seperti ini. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kita aduk atau kita uleni lagi sampai merata.
Nah, ini aku siapkan air sekitar 100 ml ya teman-teman. Ini kita masukkan secara bertahap. Kita uleni lagi, kita ratakan. Kita masukin lagi airnya. Untuk air ini emang benar-benar secara bertahap ya teman-teman. Jangan sampai nanti konsistensi adonannya lembek. Jadi ini aku masukin airnya sedikit demi sedikit sampai kita mendapatkan hasil akhir atau konsistensi adonan yang kita inginkan untuk membuat kulit pastel. Jujur, untuk membuat kulit pastel tanpa telur ini adalah pengalaman aku yang pertama ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai terlalu lembek. Jadi emang airnya itu harus benar-benar kita masukkan secara bertahap. Nah, ini dari 100 ml air yang aku siapkan cuman sekitar 70 ml yang kita pakai ya teman-teman. Dan ini air biasa ya teman-teman, bukan air es. Kemudian selanjutnya ini akan kita istirahatkan sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, ini adonannya sudah siap untuk kita cetak. Nah, di sini ini juga pertama kali banget aku mencetak kulit pastel ini tanpa gilingan dan tanpa ring cutter ya teman-teman. Jadi benar-benar ini akan aku bentuk secara manual. Nah, ini akan kita bagi dulu ya teman-teman untuk adonannya. Untuk membuat kulit pastel tanpa gilingan dan tanpa ring cutter ini menurut aku benar-benar memerlukan kesabaran ya teman-teman. Karena menurut aku ini proses seperti ini itu lumayan lama ya teman-teman. Tapi ini aku pengen cobain. Nah, ini aku rolling aja seperti ini sampai hasilnya bulat ya teman-teman. Karena aku nggak terbiasa, jadi ini menurut aku prosesnya lama banget sampai ia bisa menjadi berbentuk bulat seperti itu ya teman-teman. Karena biasanya aku pakai ring cutter itu cepet banget, dan pakai penggiling itu juga cepet banget ya teman-teman. Jadi karena ini pengalaman aku pertama kali banget aku bikin secara manual, bener-bener manual seperti ini teman-teman. Jadi mohon maaf kalau prosesnya agak lama. Nah, ini sudah menurut aku sudah cukup bulat ya teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau hasilnya berantakan. Jadi aku salut banget buat kalian yang membuat kulit pastel tanpa penggiling dan tanpa ring cutter ya teman-teman. Nah, ini sudah aku isi, aku bentuk-bentuk seperti ini. Dan ini kemudian aku lipit-lipit, kalian bisa lihat di video ya. Nah, ini udah selesai satu seperti ini, kemudian kita sisihkan. Lanjut, adonan tadi akan aku bagi-bagi aja seperti ini ya teman-teman. Karena kita tidak menggunakan alat penggiling, jadi ini aku kira-kira aja beratnya teman-teman. Mohon maaf jadi tidak aku timbang satunya berapa ya beratnya. Kemudian kita tutup untuk agar tidak cepat kering. Kemudian lanjut, ini kita rolling lagi agar berbentuk bulat. Kemudian kita isikan isiannya. Dan kita bentuk-bentuk lagi seperti ini teman-teman. Benar-benar ini kita mengerjakan satu persatu, dari kita ngerolling untuk berbentuk bulat sampai kita lipit-lipit lagi seperti ini. Benar-benar ini aku secara manual mengerjakannya teman-teman. Aku nggak terbiasa banget pekerjaannya yang seperti ini, karena biasanya aku menggunakan alat penggiling dan aku pakai ring cutter. Kalau sudah tercetak satu persatu itu bisa kita tumpuk, dan itu menghemat waktu banget menurut aku. Karena jika tidak langsung dikerjakan hari itu kulitnya bisa aku simpan dulu ke dalam chiller
kemudian besok baru bisa dikerjakan. Kalau punya pesanan atau orderan banyak, itu sangat menghemat waktu sekali teman-teman. Kita bisa kerjakan kulitnya dulu, kemudian besoknya kita bikin isian, langsung kita isi dan kita goreng. Tetapi ini cara aku ya teman-teman, mungkin berbeda lagi dengan cara kalian yang happy dan yang handal dengan cara yang seperti ini, tidak dengan seperti cara aku. Itu tergantung selera kalian saja ya teman-teman, dan tergantung dengan kebiasaan masing-masing. Karena di sini pun ternyata ada keseruan tersendiri ya ketika membuat pastel kali ini. Nah, ini sudah selesai semua diisi dan siap untuk digoreng. Kemudian siapkan minyak. Ini minyak tidak terlalu panas di awal saat aku memasukkan pastelnya, agar nanti hasilnya tidak beruntusannya teman-teman. Karena seperti biasa dan seperti yang kalian tahu, aku tidak begitu suka dengan hasil pastel yang beruntusan. Sekali lagi, itu menurut aku ya teman-teman. Beda dengan kalian yang suka dengan yang beruntusan, itu kalian masukkan saja ke dalam minyak yang panas. Jadi ini kita goreng di awal dengan minyak yang setengah panas aja. Setelah itu sedikit demi sedikit baru kita naikkan api kompornya sampai di api sedang. Sambil dibolak-balik, ini kita goreng sampai matang. Nah, setelah berwarna golden brown seperti ini udah mateng. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Ini hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita goreng lagi pastelnya. Untuk menggoreng pastel ini pun kita harus memilih kualitas minyak goreng yang bagus ya teman-teman. Minyak goreng dengan kualitas bagus itu tandanya ketika kita lakukan proses penggorengan itu susutnya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Seperti ini penggorengan yang kedua. Dan di sini aku memasukkan pastel lebih banyak dari penggorengan yang pertama dan minyaknya masih terlihat banyak. Dan itu nanti dipastikan hasil pastel kita itu tidak terlalu berminyak ya teman-teman. Jadi pastikan kalian pilih kualitas minyak goreng yang bagus. Nah, setelah kita goreng, kita bolak-balik agar hasil merata. Setelah berwarna golden brown, ini kita angkat dan ini hasilnya. Cantik sekali ya teman-teman. Dan ini kita lakukan proses penggorengan yang terakhir. Dan ini sudah aku masukin semua sisa pastelnya. Dan ini ada satu yang kecil karena ada sisa adonan tetap aku isikan, jadi lebih kecil dari yang lain. Bisa kalian lihat minyaknya masih terlihat banyak ya teman-teman. Jujur ini aku tidak nambahin minyak goreng sama sekali, karena aku memilih minyak goreng dengan kualitas bagus ya teman-teman, agar hasil pastelnya nanti tidak terlalu berminyak. Dan seperti ini aku gunakan api sedang selama proses penggorengannya teman-teman. Kemudian ini kita goreng semuanya sampai matang. Nah, ini dia hasil pastel yang kita bikin hari ini. Sudah selesai aku goreng semuanya. Ternyata hasilnya sangat cantik ya teman-teman, walaupun aku bikin dengan cara yang tidak seperti biasa aku bikin. Nah, ini aku mau kasih lihat. Nah, seperti itu maksudnya teman-teman. Ketika kita belah seperti ini itu isiannya nggak ambiar atau kepiar gitu ya teman-teman, karena kita tambahin larutan maizena. Nah, setelah itu boleh kalian nikmati dengan cabai rawit atau saus sambal seperti ini. Kalau aku suka banget pakai saus sambal. Ternyata hasilnya enak banget teman-teman, walaupun tanpa telur hasilnya itu tetap renyah ya teman-teman. Dan ini renyahnya juga ternyata tahan lama ya teman-teman. Beneran deh, asli ini enak banget. Ini pertama kali aku bikin pastel tanpa telur, tapi ternyata enak banget. Dan ini recommended banget buat kalian cobain. Beneran ini enak, hasilnya juga renyahnya tahan lama. Walaupun tanpa telur, dengan tambahan tepung beras hasilnya enak dan renyah. Dan tentu saja kalian bikin sesuai dengan style yang kalian punya dan dengan cara atau kebiasaan kalian masing-masing. Untuk isiannya juga tentu tergantung selera kalian masing-masing. Sekian videoku hari ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf tempat aku lagi hujan nih teman-teman. Resep dan keterangan lengkap sudah ada di kolom deskripsi. Wassalamualaikum. Bye bye.